Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita kembali melekutkan kepala kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semua yang terjadi pada diri kita, semua yang kita alami, semua yang kita nikmati, itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai akhirnya nanti di surga, kalau kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dihindarkan dari neraka, itu juga karena rahmat Allah. Bukan karena kita orang hebat, bukan karena kita ahli ibadah, bukan karena kita banyak baca Quran, tapi Allah memberikan rahmat kepada kita. Maka mulai dari dunia ini kita sudah diberikan rahmat oleh Allah, sampai nanti ke akhirat masuk surga pun karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad, kita kirimkan salawat dan salam untuk Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kurang lebih satu bulan lagi, insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan pada saat ini kita masih berada di bulan Rajab. Maka doa yang sering dibaca oleh Nabi ketika bulan Rajab adalah doa yang pernah atau yang telah disampaikan atau kita bacakan tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah,
Berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, panjangkanlah usia kami sehingga kami bisa memasuki dan beribadah pada bulan Ramadan. Ini doa yang harus sering kita baca, karena Ramadan itu kurang lebih sedikit sebulan lagi akan kita masuki, yang kita kenal dengan bulan yang paling mulia dan bulan untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita orang-orang mukmin, orang-orang muslim ini identik dengan banyaknya perintah ibadah kepada kita yang harus kita lakukan, maka tentunya kita harus memahami makna dari ibadah itu. Ada 3 sebetulnya hakikat dari ibadah yang kita lakukan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu ini. Yang pertama, hakikat dari ibadah itu adalah al-ghayatut tadallul. Al-ghayatut tadallul. Apa hakikat dari ibadah yang kita lakukan itu? Makna sebenarnya adalah puncak dari kehinaan diri kita. Beribadah adalah menghinakan diri. Beribadah adalah mematuhi perintah Allah, dan pada saat yang sama kita sedang menghinakan diri kita di hadapan Allah. Kita sedang memperbudak diri kita di hadapan Allah. Makanya nama kita adalah abdun, hamba, budak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menghinakan diri. Semakin banyak ibadah kita, maka harus merasa kita bahwa kita semakin hina di hadapan Allah. Jangan sebaliknya, banyak baca Quran merasa semakin mulia, banyak bersedekah merasa semakin mulia, banyak solatnya merasa semakin mulia. Padahal yang hakikat sebenarnya dari ibadah yang kita lakukan itu, semakin banyak ibadah kita, semakin terasa kehinaan pada diri kita. Itulah yang ibadah. Kalau semakin mulia yang kita rasakan, semakin banyak ibadah, semakin lama beribadah, maka akan semakin mulia kita merasakan diri kita. Maka itulah iblis yang merasa dirinya mulia karena sudah 1000 tahun lamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu datang perintah ibadah yang lain untuk bersujud kepada Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka mereka bersujud, kecuali iblis. Ia merasa enggan, ia merasa sombong, ia merasa dirinya lebih baik, ibadahnya lebih banyak, dan dia adalah orang yang mulia di hadapan Allah. Mengapa harus bersujud kepada makhluk yang baru saja diciptakan oleh Allah ini? Jadi merasa mulia dengan ibadah kita itu tidak akan membuat Allah senang kepada kita. Merasa bangga dengan ibadah kita tidak membuat Allah ridho kepada kita. Tapi semakin kita beribadah, maka ketika itu semakin hina diri ini terasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hakikat ibadah. Bapak-bapak kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hakikat atau makna yang mendalam dari ibadah itu adalah al-ghayatul mahabbah. Puncak dari kecintaan kepada Allah. Tidak ada yang lebih kita cintai dari Allah. Kita mau meninggalkan kesibukan kita di dunia hanya untuk menemui Allah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah cinta kita kepada Allah.
Maka kita harus merasakan itu, merasakan cinta kepada Allah itu pada diri kita masing-masing. Jangan kita datang ke masjid melaksanakan sholat Jumat, sholat berjamaah, membaca Quran, sholat tahajud, berpuasa dan sebagainya. Itu hanya karena ikut-ikutan. Itu hanya karena keterpaksaan. Karena kita takut nanti dimasukkan ke dalam neraka. Berarti kita belum merasakan hakikat dari ibadah yang kita lakukan, yaitu ghayatul mahabbah, puncak dari kecintaan kita kepada Allah. Maka kita serahkan hidup kita kepada Allah. Kita dipanggil, kita datang, bukan karena terpaksa, tapi karena sudah tumbuh rasa cinta di hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah seharusnya kita, bapak-bapak kaum muslimin, ketika berhadapan dengan Allah. Jangan merasa terpaksa, merasa berat dan sebagainya, tapi tumbuhkanlah di hati kita rasa mencintainya, sehingga kita senang berhadapan dengannya. Allah pun senang ketika berhadapan dengan kita, karena yang datang menghadap kepadanya adalah orang atau hambanya yang sedang mencintainya. Mungkin rasa itu dari hari ke hari kita yang akan memanagenya, mengatur. Bagaimana kita bisa mengatur tumbuh rasa itu? Dan itu memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Memang di awal-awal mungkin kita terpaksa, tapi jangan terpaksa sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita itu mesti tumbuh rasa cinta kita ketika berhadapan dengan Allah itu. Inilah kalau kita sudah mendapatkan makna atau hakikat ibadah yang seperti itu, maka Allah akan ridho kepada kita. Rahmatnya akan turun kepada kita nanti di akhirat. Apa rahmatnya? Rahmat Allah yang paling besar di akhirat itu adalah masuknya kita ke dalam surga. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, hakikat dari ibadah yang kita lakukan ini sebenarnya adalah al-ghayatul khudu', puncak dari ketundukan. Kita tunduk kepada orang, kita tunduk kepada bos kita, kita tunduk kepada siapa saja, karena orang itu mungkin ada hubungan dengan kita, menyelesaikan kehidupan kita dan sebagainya, lalu kita menjadi tunduk. Tapi kepada Allah adalah ghayatul khudu', puncak dari segala ketundukan. Kalau tunduk, maka sebenarnya kita tidak mengharap apa-apa. Kita hanya sekedar tunduk, menyelesaikan, melaksanakan seluruh apa yang disuruh, menghentikan apa yang dilarang. Kita tak berharap apa-apa kepada Allah. Yang kita harapkan itu cuma satu, tidak pahala yang banyak, tidak kebahagiaan di dunia dengan melakukan sesuatu, tidak. Kita hanya mengharapkan rahmatnya. Karena kata Allah, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Begitu di dalam hadis qudsi, inna rahmati ghulibat ghadabi. Kemarahanku, rahmatku mengalahkan kemarahanku kepada hamba. Hanya itu yang kita harapkan, rahmat Allah. Kita beribadah, tak usahlah berpikir-pikir dapatkan pahala yang banyak. Tidak usahlah berpikir-pikir, biarlah dia berjalan begitu saja. Yang jelas kita sebagai hamba tunjukkan ketundukan kita kepada Allah, itu saja. Jangan seperti orang yang berjualan, mencari untung, selalu mencari untung. Kalau ini dilakukan maka untungnya begini, dilakukan. Awal-awalnya mungkin begitu kita. Awal-awalnya kita mungkin begitu. Semua kita berproses. Dari awal kita disuruh, maka tentu dijanji-janjikan sesuatu. Kalau janjinya besar, janjinya menguntungkan, maka kita lakukan itu di awal.
Tetapi di akhir dalam usia kita yang mungkin dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak usahlah kita mengingat-ingat pahala-pahala lagi. Tundukkan saja diri kepada Allah, maka Allah akan sayang kepada kita. Lakukan sholat duha. Tak usah berpikir-pikir bahwa nanti rezeki saya akan dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak usah berpikir begitu. Lakukan sholat malam. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Supaya Allah nanti akan membangkitkanmu dengan wajah yang bagus, dengan wajah yang terpuji, ditempatkan pada tempat yang sangat terpuji oleh Allah. Tidak usah berpikir begitu, itu berpikir di awal. Tapi selama sekian lama kita menjalankan perintah Allah ini, jalankan saja. Karena yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dari setiap perintah-perintahnya itu adalah ghayatul khudu'. Kita memang tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya yang diharapkan. Lalu kenapa Allah memberikan janji-janji? Kenapa Allah menjanjikan pahala, menjanjikan rezeki, menjanjikan jalan yang mudah, menjanjikan segala macam yang baik-baik untuk kita ketika kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja agar orang itu termotivasi melakukannya. Hanya untuk motivasi, tapi yang diinginkan oleh Allah sebenarnya bagaimana hambanya ini setiap saat menundukkan diri di hadapannya. Semakin banyak yang menundukkan diri di hadapan Allah, maka akan semakin selamat dunia ini. Karena kita, bapak-bapak kaum muslimin, kita adalah khalifah Allah yang diperintahkan oleh Allah mengatur dunia. Di tangan kita ini, baiknya dunia, kemaslahatan dunia, hancurnya dunia, di tangan kita semuanya. Jadi kalau apapun yang terjadi di dunia ini penyebabnya kita semuanya. Semakin banyak orang menundukkan diri di hadapan Allah, maka tentu saja dunia ini akan semakin terselamatkan. Kita menjalankan tugas kita sebagai khalifah fil ardh. Kita sebagai khalifah fil ardh, sebagai pengurus. Kalau di masjid ada pengurus masjid, kalau di bumi ada pengurus bumi. Siapa pengurus bumi? Kita sebagai manusia ini. Maka semakin kita tunduk kepada Allah, semakin selamat dunia ini. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan sudah semakin dekat ini, bulan yang penuh dengan ibadah. Maka kita perbanyak ibadah kita di bulan Ramadan. Kita angsur-angsur melakukan ibadah itu dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban sampai pada akhirnya kita terbiasa beribadah di bulan Ramadan nanti. Tapi kita harus memahami 3 hal tadi, bahwa sebenarnya ibadah yang kita lakukan ini adalah ghayatul tadallul wa ghayatul mahabbah wa ghayatul khudu', menunjukkan puncak kehinaan diri kita di hadapan Allah, ingin menunjukkan puncak kecintaan kita di hadapan Allah, dan yang ketiga untuk menunjukkan puncak ketundukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama dan termasuk pada khatib yang menyampaikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.